Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam satu hati. Sebelumnya perkenalkan, saya Andrianto Farindra dari SMK Negeri 1 Merbau Mataram. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya untuk mengikuti lomba kreativitas mengajar, ya, atau kreasi mengajar. Baik, sebelumnya turut berduka cita atas wabah yang sedang melanda kita pada saat ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan diberikan perlindungan sehingga kita dijauhkan dari virus COVID-19 ini. Dan semoga wabah ini cepat berlalu sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita seperti mana biasanya. Mengingat pada saat ini di dunia pendidikan khususnya kegiatan belajar mengajar saat ini dilakukan dari rumah atau pembelajaran jarak jauh. Jadi saat ini saya sebagai guru tentunya sangat memikirkan bagaimana cara menyampaikan materi, ya, ke siswa dengan secara menarik, ya, dan bagaimana caranya untuk siswa tetap aktif dari rumah, ya, siswa tetap mampu belajar, ya, dan apalagi untuk jurusan seperti kami, seperti saya produktif, ya, itu harus adanya komponen, ya, suatu alat yang harus dipahami dari siswa tersebut. Maka pada video kali ini, ya, sangat membantu sekali, sangat disarankan untuk pembelajaran dari rumah, ya. Baiklah, di sini, ya, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi terkait tentang sistem rem CBS. Apa itu sistem rem CBS? Sebelumnya kita pahami dulu apa sih sistem rem, ya, dari kendaraan sepeda motor khususnya, ya. Jadi sistem rem itu adalah suatu mekanisme yang digunakan untuk menurunkan laju atau memberhentikan laju kendaraan sepeda motor. Seperti itu. Ya, secara praktis, ya, menggunakan pedal atau tuas. Itu dari sistem rem sepeda motor. Apa hubungannya dengan sistem rem CBS, ya? Untuk sistem rem CBS ini adalah dari suatu pabrikan Honda, ya, PT Astra Honda Motor itu memberikan teknologi terbaru dari sistem rem ini, ya, dengan tujuan mengurangi kecelakaan pada pengendara, dengan tujuan untuk memberikan keselamatan, ya, keamanan dari si pengendara sepeda motor tersebut. Jadi untuk sistem rem, ya, pada umumnya itu hanya satu rangkaian mekanisme atau satu rangkaian kerja. Jika untuk rem depan itu berfungsi rem depan saja, atau rem belakang berfungsi hanya rem belakang saja. Jadi jika kita ilustrasikan saat pengereman mendadak, ya, ketika kita menggunakan rem depan, kita langsung beri tekanan kuat, maka pengereman tidak stabil, ya. Begitu juga dengan kita berikan tekanan rem kuat pada rem belakang, maka kendaraan tidak stabil. Akan tetapi ketika menggunakan CBS, cukup dengan rem belakang saja, maka rem depan ikut bekerja. Jadi pengereman sangat stabil, seperti itu, ya. Jadi sistem CBS, ya, ini adalah sistem rem menggunakan kombi brake system atau mengkombinasikan antara rem belakang dan rem depan, seperti itu. Baik, untuk pada umumnya, ya, sistem rem yang digunakan pada kendaraan sepeda motor itu kita bisa lihat dari gambar. Ini adalah gambar dari rem cakram, ya, rem cakram, disc brake, ya. Bisa kita lihat rem tromol. Nah, dua jenis tipe rem ini, ya, yang sering digunakan pada kendaraan sepeda motor pada umumnya. Baiklah, bisa kita lanjut ke kombi brake sistemnya.
CBS ya. Jadi teknologi CBS adalah sistem pengereman yang menggabungkan antara rem depan dan rem belakang. Dengan teknologi ini, pengendara cukup menekan tuas rem tangan sebelah kiri atau rem belakang ya, cukup dengan rem belakang, tuas rem sebelah kiri ya, pada motor matic umumnya ya, karena kesempatan ini saya akan membahas di CBS di tipe matic ya, untuk mengaktifkan rem depan. Jadi dengan tuas rem belakang itu sudah mengaktifkan rem depan seperti itu untuk fungsi dari CBS. Jadi sesuai apa yang saya jelaskan tadi adalah mengkombinasikan antara rem belakang dan rem depan dengan tujuan pengereman dari kendaraan tersebut stabil seperti itu. Baik, jika kita lihat rangkaian dari CBS seperti ini ya, masih sama dengan rangkaian rem pada umumnya ya, menggunakan tuas ya, baik rem belakang maupun rem depan ya. Yang membedakan di sini ada penghubung kabel. Nah, penghubung dari tuas rem belakang menuju ke tuas rem depan. Di sini dari CBS ya. Selanjutnya komponen dari brake system. Nah, kali ini selain kita membahas apa itu CBS, kita akan membahas tentang komponen-komponen dari kombi brake system, dan kita akan membahas tentang bagaimana cara perawatannya, bagaimana cara penyetelan dari kombi brake system. Mari kita simak materi yang sudah saya jelaskan ya. Materi yang saya siapkan ini, mari kita simak perlahan. Untuk komponen dari kombi brake system ya, bisa kita lihat di sini. Pada tuas sebelah kiri ya, itu ada equalizer box ya. Dari equalizer box di dalamnya ada equalizer. Nah, untuk rangkaiannya seperti ini ya. Dari equalizer di sini ada dua kabel, yang satu menuju kabel rem belakang, yang satu ada kabel penghubung menuju ke rem depan. Nah, dari equalizer menuju ke knocker joint menuju ke knocker, dan nanti akan menekan di masternya untuk mekanisme kerjanya seperti itu ya. Masih di komponen ya, seperti ini komponennya. Ada equalizer ya. Equalizer di sini terdapat dua kabel ya. Yang pertama menuju kabel rem belakang ya. Selanjutnya ada kabel penghubung menuju ke knocker joint atau menuju ke master silinder pistonnya di sini ya. Kalau untuk konstruksi lainnya masih sama pada rem, masih sama dengan rem umumnya ya, seperti itu. Jadi untuk cara kerja dari CBS ini ya, ketika rear brake lever ini kita beri tekanan ringan ya, kita tarik ringan, maka yang bekerja hanya rem belakang saja. Jadi drum brake atau rem belakang. Ketika kita beri tekanan ringan ya, ini yang bekerja hanya rem belakang saja. Jadi connecting kabel ini ya, itu tidak bekerja atau tidak berfungsi saat kita melakukan memberikan tekanan ringan pada rem belakang atau tuas rem belakang ya. Akan tetapi pada saat kita memberikan tekanan kuat, maka connecting kabel ini akan terhubung ya, rem belakang bekerja dan connecting kabel ini menghubungkan ke master silinder ya. Selanjutnya menuju ke knocker joint, dan knocker ini akan menggerakkan ke master silinder pistonnya di sini ya. Dari kabel connecting menuju knocker joint ya, di sini knocker jointnya ya. Knocker joint menggerakkan ke knockernya, knocker menggerakkan di master silinder piston, maka rem depan akan berfungsi seperti itu. Ini adalah cara kerja dari CBS ya. Apabila diberikan tekanan ringan, rem depan itu tidak berfungsi. Jadi ketika diberikan tekanan kuat, rem depan baru berfungsi. Jadi sangat aman sekali ya
untuk CBS ini. Oke, selanjutnya kita akan bahas bagaimana cara penyetelan dari combi brake system, ya. Bagaimana cara penyetelan dari combi brake system dengan tujuan supaya combi brake systemnya berfungsi dengan baik, maka perlunya kita lakukan penyetelan, ya, seperti itu. Yang pertama, kita pastikan knocker pin harus di tengah dengan cara memutar lock nut-nya, ya. Jadi dari komponen tadi kita bisa lihat, ya, knocker pin, ya, seperti ini. Pastikan knocker pin, ya, ini pada saat bebas, ya, kita pastikan di tengah dulu dengan cara memutar lock nut-nya. Bagaimana cara memutar lock nut-nya, ya? Kita berikan renggang dulu, ya, dari mur pengunci. Setelah itu baru kita putar lock nut-nya, ya. Kita putar berlawanan arah jarum jam, ya. Maka searah jarum jam, ya. Maka knocker pin ini akan bergerak ke tengah. Nah, jangan sampai kita melakukan penyetelan pada saat knocker pin masih di ujung atau masih di pinggir, tapi kita pastikan dulu knocker pinnya berada di tengah. Setelah berada di tengah, baru kita melakukan penyetelan dari combi brake systemnya, ya. Ini langkah pertama yang kita lakukan. Selanjutnya, kita atur jarak main bebas dari handle rem belakang, ya. Masih pada seperti umumnya, ya, pada rem umumnya. Bagaimana cara menyetelnya, ya? Kita cukup memutar adjusting nut-nya, ya. Dengan jarak main bebas kita atur 10 sampai 20 mm, seperti itu. Selanjutnya, bagaimana sih cara untuk memutar adjusting nut-nya, ya? Dan bagaimana cara untuk pengukuran dari jarak main bebas handle rem belakang? Kita bisa lihat gambar di sini, ya. Jarak main bebasnya di sini, tuas rem, ya. Ini adalah pergerakan bebas. Jadi ketika dari saya beri tanda panah di sini, ya, menuju ke tanda panah yang di bawah, itu tanpa adanya ujuk kerja. Itu jarak main bebasnya, ya. Bagaimana untuk penyetelan ini? Kita putar di adjusting nut-nya. Kita putar, kita kencangkan. Nah, untuk pengukurannya kita menggunakan mistar baja. Jadi bisa kita ilustrasikan di sini. Semisalkan ini contoh, saya contohkan ini adalah mistar baja, ya. Kita tempelkan pada stangnya menuju ke handle rem, ya. Kita tarik hingga ke arah 10 sampai 20 mm pada mistar baja. Seperti itu untuk pengukuran atau penyetelan dari jarak main bebas handle rem belakang. Oke, setelah kita setel handle rem belakang, ya, sudah kita setel 10 sampai 20 mm. Selanjutnya kita kembalikan knocker pin ke posisi semula dengan cara memutar lock nut, kemudian kita kencangkan, ya. Jadi seperti ini. Yang tadinya saat penyetelan, kita melakukan penyetelan knocker pin, ya, di sini, ya, knocker pin, knocker joinnya ada di tengah. Setelah kita setel dengan setel jarak main bebas rem belakang tadi, handle rem belakang, kita kembalikan ke posisi semula. Jadi kita putar lagi lock nut-nya, ya, kita putar lock nut-nya berlawanan arah jarum jam, seperti itu, ya. Setelah itu, setelah kita putar, lalu kita kencangkan, ya, di mur penguncinya, ya. Untuk torsi pengencangan yang bisa dianjurkan di sini 6,4 Nm, ya, untuk pengencangan dari mur pengunci. Oke, seperti itu, ya. Selanjutnya apa saja yang harus kita lakukan, ya, setelah kita setelah kita menyetel ini tadi, ya, jarak main bebas, ya. Pastikan di knocker, ya, yang menuju ke master silindernya kita berikan jarak juga. Dengan tujuan apa? Nah,
ya dengan tujuan supaya CBS-nya berfungsi dengan baik. Bagaimana cara pengukurannya? Bagaimana cara memberi celahnya ya? Kita gunakan alat filler gauge ya. Kita beri celah 0,5 mm. Seperti ini ya. Posisi knocker dengan master cylinder harus bersentuhan. Kita lihat gambar di sini ya. Jadi antara knocker ya ini dengan master cylinder yang ada di dalam. Jadi di tuas itu, tuas sebelah kanan ya, yang ada dua bagian. Yang atas langsung menuju ke master cylinder ya. Yang bawah ini adalah inspection point-nya, ini menuju ke knocker. Jadi ketika knocker ini bekerja, maka inspection point-nya ini bekerja. Nah, jarak di sini celahnya kita ukur dengan filler gauge dengan celah 0,05 mm. Seperti itu. Dengan tujuan apa? Supaya CBS ini bisa berfungsi dengan baik. Seperti itu. Baik. Mungkin hanya itu saja ya untuk materi terkait tentang CBS ini. Sangat mudah sekali bagaimana cara penyetelannya ya, dan bagaimana cara penggunaannya. Mungkin kalau untuk si pengendara itu tinggal menggunakan saja ya. Ada lagi di situ pengunci untuk pengunci remnya, itu sangat mudah sekali. Kita tinggal tekan tuas rem belakang ya. Kita lihat di sini tuas rem belakang. Kita lihat yang tuas rem belakang ya. Di sini ya. Cukup kita tekan, kita tarik, dan sini nanti ada tuas pengunci, kita tarik ke belakang, maka penguncinya sudah aktif. Untuk tidak mengaktifkan ya tinggal tarik saja tuas rem belakang ini. Ya seperti itu. Oke, sangat menarik ya untuk CBS ini. Selain dia simple, juga sangat berguna untuk keselamatan si pengendara. Baiklah, materi ini saya ambil dari PT Astra Honda Motor pada pedoman reparasi bit PJMFI standar dan street ya, bit PJMFI CBS ICC CW 2016. Juga saya ambil dari penyelarasan kurikulum dan silabi Pusdiklat Industri modul hasil penyelarasan kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan pada tahun 2017. Oke. Semoga bermanfaat. Semoga kita selalu dalam perlindungannya ya, dan diberikan kesehatan dan dijauhkan dari COVID-19. Oke. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati.